Wacana seputar pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto terus menuai pro dan kontra. Wacana ini kembali muncul setelah Munaslup Golkar mengamanahkan kepada Ketua DPP Partai Golkar terpilih untuk memperjuangkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Jenderal Besar Purnawirawan Soeharto. Bagi para pendukungnya, pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto ini sudah sepantasnya. Mengingat jasa presiden yang juga digelar Bapak Pembangunan ini juga sangat besar dalam hal memajukan pembangunan negara Indonesia sehingga mampu duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Pak Harto itu pernah memimpin Indonesia lebih dari 30 tahun. Ada rakyat yang simpati kepada dia, lalu dia mengusulkan agar Pak Harto dicalonkan menjadi pahlawan dan Pak Harto telah meninggal dunia. Karena itulah kemudian itu layak dipertimbangkan. Ya, apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat itu. Oleh sebab itu ada timnya di pemerintah, silakan bekerja secara profesional untuk menilai ini. Cuman bagi saya, orang yang sudah meninggal dunia dan menimbulkan kesan yang begitu banyak kepada kita, saya kira dia layak untuk dipertimbangkan. Saya ikut dalam reformasi 98 yang menyebabkan Pak Harto mengundurkan diri. Tetapi saya juga mengerti bahwa ada kesalahan-kesalahan yang pahlawan itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah. Orang itu disebut pahlawan karena pernah punya jasa, bukan karena tidak ada salahnya sama sekali. Tetapi kan fakta hukum kan belum ada. Itu kan begitu juga. Bung Karno juga masih ada tahap MPR-nya belum dicabut. Tapi kan beliau diketahui pahlawan nasional, proklamator Republik Indonesia. Ya. Jadi saya kira itu kita jangan, justru dengan adanya itu kita menghargai sejarah bangsa kita. Ya, bangsa kita yang bersatu padu sampai sekarang itu berkat para pemimpin kita yang terdahulu. Kita nggak tahu kalau umpamanya segala tindakan-tindakan Bung Karno, tindakan Soeharto itu kalau salah mungkin kita tercerai-berai ya. Mungkin kalian ini nggak jadi wartawan, kita nggak tahu ya. Namun demikian bagi sebagian masyarakat, pemberian gelar kepada mantan Presiden Soeharto sungguh dipandang tidak tepat. Pasalnya, sepanjang kepemimpinannya, mantan Presiden Soeharto dianggap telah berlaku otoriter dan menjadi diktator yang menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga menimbulkan banyak kerusakan pada berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pahlawan nasional itu punya kriteria. Ya selama memenuhi kriterianya tentu bisa, tapi kalau tidak memenuhi kriteria tentu tidak bisa. Ya memang ya Pak Harto tentu banyak memberikan banyak hal, walaupun juga tentu waktu turunnya ada sedikit masalah sama dengan Gus Dur. Karena itu Pak Harto memang tidak mudah untuk mendapat penghargaan seperti itu. Sementara itu saat ini usulan tentang pemberian gelar pahlawan nasional masih dikaji oleh Dewan Pemberian Gelar yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan. Jika nanti sudah disetujui, maka SK gelar kepahlawanan akan ditandatangani oleh Kementerian Sosial. Selain mantan Presiden Soeharto, Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga masuk di daftar antrian yang diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Sebelumnya, saya minta aplaus dulu untuk Ipan Nestorman dan grup vokalis East Voice. Tadi saya mau ikut paduan suaranya. Tapi takutnya suara rusak semua kalau saya. Pemirsa, malam ini kita akan membahas sesuatu yang berulang kali muncul ke permukaan, tapi kemudian tenggelam lagi, yaitu usul agar Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dianugerahi
gelar pahlawan nasional. Selalu ada yang pro dan kontra. Dan malam ini kita tentu akan melihat sejauh mana kemungkinan itu yang semula dilontarkan oleh Menteri Sosial Kofifa ketika Hari Pahlawan yang lalu, dan juga sudah menimbulkan pro kontra. Kemudian juga, tapi tetap diproses. Kemudian juga mengemuka di Munaslup Golkar yang baru saja selesai. Pendiri Partai Golkar ini diusulkan atau diwacanakan untuk menjadi pahlawan nasional. Ada yang menghitung apa aja jasanya Presiden Soeharto almarhum. Ada juga yang menghitung apa aja kesalahan Presiden Soeharto. Memang nggak gampang menimbang ini. Tapi selain dari Presiden Soeharto, juga diusulkan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Cuma ada catatan ketika almarhum Presiden Soeharto meninggal, dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, ketika mengantar ke pemakaman, dalam salah satu kalimatnya Presiden SBY mengatakan, kita telah kehilangan salah satu putra terbaik bangsa, seorang pejuang setia, prajurit sejati, dan seorang negarawan terhormat. Tapi seperti presiden-presiden terdahulu, sampai akhir jabatannya Presiden SBY juga tidak kunjung menetapkan bahwa Presiden Soekarno adalah pahlawan nasional. Presiden Soeharto adalah pahlawan nasional. Dan di sini sudah ada wakil Ibu Kofifa, dan kita masih berharap Ibu Kofifa nanti bisa bergabung. Kita ingin tahu endingnya di mana. Ada Pak Dirjen Pemberdayaan Kemensos Hartono Laras, kemudian Pak Hotman, Direktur K2 KRS Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, Restorasi Sosial. Panjang banget Pak jabatannya. Sampai di mana prosesnya ini Pak, dan bagaimana harusnya? Masih ada sidang lagi atau bagaimana? Ada apa tanggapannya terhadap wacana di Munaslup Golkar? Silakan Pak, yang mau jawab lebih dulu. Terima kasih Bang Karni. Pak Dirjen. Iya. Silakan Pak. Jadi pertama Pak Harto itu diusulkan oleh Gubernur Jawa Tengah tahun 2010. Ya. Kemudian melalui satu proses yang secara berjenjang, kemudian sampai di Kementerian Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang. Menteri Sosial dibantu oleh tim peneliti pengkaji gelar pusat, gelar pahlawan nasional, yang beranggotakan 13 orang dari akademisi, praktisi, kemudian sejarawan, dan juga dari wakil kementerian dan lembaga terkait, telah melakukan pembahasan dalam sidang tim peneliti pengkaji gelar. Kemudian Pak Harto dinyatakan memenuhi syarat untuk diteruskan, diusulkan kepada Presiden melalui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Kemudian dari hasil sidang Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, sebagaimana itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tadi dan juga Peraturan Pemerintah, Dewan Gelar menyampaikan informasi atau menjawab surat usulan dari Menteri Sosial bahwa Pak Harto masih memerlukan waktu karena dipandang masih
dini dan memerlukan satu pengendapan. Tetapi secara teknis Pak Harto telah disyarat untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kemudian tahun 2015 kemarin diusulkan kembali kepada Presiden dan melalui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang diketahui oleh Bapak Menteri Pertahanan, beranggotakan 7 orang dari berbagai tokoh masyarakat dan kemudian juga dari sejarawan sana, itu kembali dinyatakan bahwa Pak Harto belum direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena lagi-lagi masih dinyatakan masih dini waktunya dan masih memerlukan waktu untuk pengendapan. Nah, itulah barangkali proses yang dilakukan dan memang Kementerian Sosial ditugaskan untuk memproses semua usulan dan kami punya Direktorat Kepahlawanan yang bertugas setiap tahun untuk melakukan pertama verifikasi terhadap berbagai persyaratan administrasi dan kemudian juga melakukan sidang-sidang dan tim ini bersifat independen, tidak struktural dan Menteri Sosial maupun Dirjen Pemberdayaan Sosial tidak masuk dalam tim itu dan itu betul-betul sangat objektif penilaiannya dan itulah kita lihat sampai saat ini memang faktanya Pak Harto masih belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Apa ada kemungkinan ditetapkan sebelum Hari Pahlawan nanti? Ya, biasanya setiap tahun memang sudah menjadi tradisi bahwa proses pengusulan memang sebentar lagi kita akan lakukan satu pembahasan dan kemudian melalui sidang-sidang yang untuk Pak Harto ini luar biasa dinamika sidang-sidang dan kita juga merespon apa yang terjadi di masyarakat. Kemudian proses itu akan terus berlanjut sampai perkiraan nanti bulan September. Kemudian biasanya sudah menjadi tradisi bahwa penganugerahan gelar pahlawan nasional dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Pahlawan. Biasanya tanggal 5, 6, 7, atau 8 menjelang Hari Pahlawan. Itu aja khusus untuk gelar pahlawan nasional ya? Khusus untuk gelar pahlawan nasional. Kalau yang 17 Agustus 17 Agustus itu biasanya untuk Bintang Republik, Bintang Mahaputra. Itu kapan rapatnya? Rapatnya itu di Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Untuk Kementerian Sosial secara khusus tugas amanahnya itu terkait secara langsung untuk pembahasan yang terkait dengan pahlawan nasional. Hanya pahlawan nasional. Hanya pahlawan nasional. Sementara yang kaitannya dengan tanda-tanda penghargaan yang lain itu melalui menteri dan kemudian secara berjenjang sesuai dengan bidang tugasnya disampaikan kepada Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Baik, Pak Hotman mungkin bisa menambahkan. Mohon izin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Jadi sebagaimana telah diusulkan tadi, baik pada tahun 2010 yang telah dijawab juga dari Dewan Kehormatan, sebagaimana disampaikan tadi, memang dari segi waktu masih terlalu dini dan perlu pengendapan dahulu. Dan tahun 2015 kembali disampaikan kembali dan kembali dijawab oleh Dewan Gelar bahwasanya untuk beliau pengusulan tersebut masih terlalu dini dan masih perlu pengendapan. Dan sebagaimana tugas Kementerian Sosial memverifikasi dan lain sebagainya, persyaratan-persyaratan itu telah tuntas, telah selesai dan semua itu memang sudah disampaikan kepada Dewan Gelar yang memang bertugas untuk menetapkannya di tingkat lebih lanjut sebagaimana usul yang disampaikan oleh Menteri Sosial. Demikian, Pak. Kok kayaknya dari dua-duanya jawabannya bagi saya itu mengambang. Jadi apa iya, apa enggak? Iya mengerucut pendapatnya kemana? Kayak memberikan atau tidak memberikan? Karena undang-undang menyatakan bahwa Menteri Sosial penugasannya pada usulan pada Presiden melalui Dewan. Sekarang tentu ada di Dewan, Pak Kani. Secara teknis saya sampaikan tadi dan semua persyaratan sudah
selesai dan lengkap, dan kami sudah menyampaikan, Menteri Sosial sudah menyampaikan kepada Presiden melalui Dewan. Nah, kita sekarang ada di Dewan. Ya makanya Iya. udah disampaikan ke Presiden dari Dewan. Kira-kira yang disampaikan itu iya atau enggak gitu loh. Ya. Dijawab oleh Dewan melalui Sekretaris Militer bahwa untuk usulan Pak Harto di tahun 2010 secara teknis sudah memenuhi persyaratan, tetapi masih memerlukan pengendapan atas jasa-jasanya. Itulah satu respon yang tentu kita serahkan di Dewan nanti bagaimana untuk membahas lebih lanjut, dan di tahun 2015 juga sama gitu. Jadi sekarang Menteri Sosial kan sudah menyelesaikan, dan di Kementerian Sosial tim ini juga luar biasa sidang-sidangnya untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, bahkan ada yang dipending. Khusus untuk Pak Harto sudah selesai di tingkat Kementerian Sosial. Gitu. Baik, pemirsa, Presiden itu terbagi dalam dua kategori yang positif. Apakah dia manusia biasa kayak kita juga, ataukah dia adalah pahlawan kita, Chuck Todd, jurnalis Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Seorang pahlawan itu adalah orang yang telah memberikan hidupnya untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Joseph Campbell, seorang dosen di Amerika. Karena itu saya ingin bertanya ke Pak Ketua Harian Golkar yang baru, Nurdin Khalid. Selamat Pak Nurdin. Terima kasih Bang Karni. Kayaknya Golkar itu dikuasai Makassar sekarang. Sekjen Golkar, Sekjen Makassar, Ketua Harian Makassar, terus Setia Novanto ya dekat-dekat juga lah, NTT. Silakan, kenapa sampai idenya apa lebih besar yang udah diberikan oleh Presiden Soeharto terhadap bangsa ini dibanding diri. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semua. Pertama saya ingin menyampaikan rasa bangga, rasa bahagia. Karena selaku pimpinan Munas yang kebetulan ditugaskan mengetuk palu tentang perlunya Pak Harto diberikan pahlawan nasional oleh negara. Kebanggaan itu Bang Karni karena setelah mendengar dari Pak Dirjen Depsos, ternyata Pak Harto adalah memenuhi syarat. Kemudian Dewan Gelar belum menyetujui bukan karena pertimbangan objektif, tetapi pertimbangan politis. Tadi alasannya pengendapan dan terlalu dini. Kata pengendapan dan terlalu dini itu mengandung makna bahwa bukan pertimbangan objektif, tapi pertimbangan politis. Itu saya bangga. Bahwa apa yang menjadi keputusan Munaslup Partai Golkar sesuatu yang punya dasar. Karena ternyata saya yakin bahwa kriteria tentang penilaian oleh Depsos itu di sana pasti ada norma, ada nilai, ada kompetensi, ada kapasitas, tentu juga ada kelemahan. Tapi semua norma, nilai, kapasitas, kompetensi dan kelemahan itu oleh Depsos dinyatakan memenuhi syarat. Diajukan ke Dewan Gelar belum memberikan keputusan, belum menyetujui karena pertimbangan politis, bukan pertimbangan objektif, dengan alasan pengendapan dan terlalu dini. Partai Golkar, Bang Karni, sejak 2011 telah mewacanakan. Jadi keputusan Munaslup itu juga bukan sesuatu yang tiba-tiba. Dari 2011 Partai Golkar kemudian telah melakukan pengkajian, pendalaman, dan sosialisasi dari seluruh fungsionaris Partai Golkar, dari pimpinan desa, pimpinan kecamatan, pimpinan Partai Golkar kabupaten kota, provinsi sampai tingkat nasional. Barulah kemudian di tahun 2016 Munaslup ini kita memutuskan dengan dua pertimbangan, objektif dan subjektif. Pertimbangan objektif bahwa di zaman Pak Harto, beliau mampu meletakkan sendi-sendi pembangunan nasional melalui garis-garis besar haluan negara, Republika
dan pembangunan jangka panjang 1, pembangunan jangka panjang 2. Itu yang pertama, pertimbangan objektifnya. Pertimbangan yang kedua adalah di zaman Pak Harto kita kenal namanya trilogi pembangunan. Stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Yang mampu menciptakan akselerasi pembangunan di segala bidang. Kita lihat faktanya pernah kita mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Kemudian pembangunan infrastruktur dasar melalui impres jalan, impres sekolah, impres desa dan sebagainya. Kemudian terjadi pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana. Pelayanan kesehatan melalui puskesmas. Kemudian pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Itu terjadi zaman Pak Harto. Pertimbangan yang ketiga, Bang Karni dan teman-teman sekalian, Indonesia diperhitungkan secara politis mau perdagangan, khususnya di tingkat ASEAN. Kita lihat pada saat itu Pak Harto sangat disegani, baik di KTT Nomblok pergaulan internasional dengan diplomatik luar negeri yang bebas aktif. Itu Indonesia secara politik dan perdagangan, khususnya negara ASEAN, sangat diperhitungkan. Yang keempat adalah stabilitas politik, stabilitas dan keamanan yang mampu menciptakan akselerasi roda pemerintahan dan pembangunan dari pusat sampai ke daerah. Yang kelima, pertanyaan intinya adalah integrasi nasional dan keutuhan NKRI terjaga. Bang Karni, di zaman Pak Harto tidak satu pun pulau kita lepas. Bahkan Timur-Timur berintegrasi ke Indonesia. Tidak satu pun. Itulah kemampuan seorang pemimpin ketika itu mampu menjaga integrasi nasional, integritas nasional dan NKRI. Kemudian pertimbangan subjektifnya adalah, ini subjektif Partai Golkar. Pak Harto adalah ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Partai Golkar terlepas suka tidak suka, kita harus meyakini bahwa secara faktual partisipasi politik Partai Golkar selama Orde Baru mampu ikut menciptakan roda pemerintahan berjalan dengan baik, kemudian proses pembangunan nasional bergerak dari pusat dan daerah. Itu subjektivitas daripada Partai Golkar, di mana beliau sebagai Ketua Dewan Pembina. Itulah kemudian Pak Bang Karni, Munaslup Partai Golkar memutuskan untuk memperjuangkan Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Ini bagian daripada menyerap aspirasi seluruh kader Partai Golkar dari seluruh pelosok tanah air. Kemudian aspirasi kader Partai Golkar bukan juga datang secara tiba-tiba. Tentu mereka juga sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di sekitar di mana kader-kader Partai Golkar itu berada. Selanjutnya Bang Karni, kita mesti menyadari bahwa setiap pemimpin ada masanya. Setiap pemimpin pasti beda peluang dan tantangannya. Tidak bisa kita menilai Pak Harto dibanding zaman sekarang. Kita meyakini bahwa mungkin ketika beliau pada saat itu demi menjaga NKRI, mungkin ada kehilapan, ada langkah-langkah yang harus beliau ambil demi menjaga keutuhan NKRI. Itu. Nah kalau dibandingkan sekarang tentu pada saat itu tidak tepat. Saat ini tidak tepat. Karena sekarang kita menganut demokrasi yang menurut saya, pandangan saya pribadi, yang sudah liberal. Demokrasi liberal bertentangan dengan jati diri bangsa yang dicanangkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI. Bung Karno menyatakan, tuan-tuan sekalian, saya menawarkan dasar negara, falsafah hidup bangsa adalah Pancasila. Apabila tuan-tuan tidak setuju dengan Pancasila, maka Pancasila bisa diperas menjadi Trisila. Dan apabila tuan-tuan tidak setuju dengan Trisila, maka Trisila bisa diperas menjadi Ekasila. Dan Ekasila itu adalah kegotong royongan. Berarti negara yang kita tuju adalah negara kegotong royongan, bukan negara liberal. Terima kasih, Bang Karni. Ya, tapi banyak orang yang nggak setuju dengan pahlawan nasional ini. Pertama, tentang pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan yang mengatakan bahwa korban ketika tahun 65 itu tanggung jawabnya ke Pak Harto juga. Belum lagi kejadian-kejadian lain, ada Petrus, ada segala macam. Dan memang demokrasi Pancasila tadi, tapi juga kita merasakan bahwa itu lebih ke totaliter dibanding, bukan liberal, tapi itu pendulum yang satu lagi. Orang media tidak berani seperti sekarang. Mungkin kalau Pak Harto masih ada, forum ALC juga tidak ada. Bang Karni, dengan keanekaragaman bangsa kita, dengan berbagai macam suku, dengan ribuan pulau itu, kita pada saat itu
memang perlu sentralistik. Karena tingkat kecerdasan, tingkat kehidupan ekonomi yang sangat rendah. Kalau pada saat itu kemudian kita terapkan seperti sekarang, di mana sekarang ini kebebasan berpendapat yang luar biasa, mungkin negara kita sudah hancur-hancuran ketika itu. Jadi ketika itu dibutuhkan sebuah sistem pemerintahan yang sentralistik, belum tentu otoriter. Coba kita lihat Malaysia. Malaysia memimpin juga otoriter, tapi rakyatnya tenang, baru saja kemarin ada gejolak. Ketika itu kebutuhan Pak Harto adalah sentralistik demi untuk melaksanakan, menciptakan stabilitas, untuk menciptakan pertumbuhan, menciptakan pemerintahan dibutuhkan sentralistik. Itulah saya katakan bahwa setiap pemimpin ada masanya, ada peluang dan tantangan yang berbeda. Tidak bisa kita tempatkan situasi dari Pak Harto ketika itu kemudian dibandingkan dengan sekarang. Ketika ekonomi kita, tingkat kesejahteraan masyarakat sudah mulai meningkat, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang, kemudian demokrasi sudah bisa dijalankan. Jadi bukan Pak Harto kemudian tidak setuju dengan demokrasi, tapi demokrasi terhadap Pak Harto adalah demokrasi Pancasila. Hari ini kita mempertontonkan sebuah pesta demokrasi yang menurut saya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya etika berbangsa, berbangsa bernegara. Contoh terakhir saja, kita lihat DPD, lembaga terhormat DPR RI. Mempertontonkan ingin menurunkan pemimpinnya dengan cara-cara yang tidak demokratis, dengan cara-cara yang tidak beretika. Zaman Pak Harto tidak ada itu. Memang zaman Pak Harto ada voting, ada, tapi demokrasinya adalah musyawarah mufakat dulu, mau voting musyawarah mufakat. Jadi saya tidak setuju kalau katakan Pak Harto otoriter, sentralistik ya. Demi menjaga keutuhan NKRI, demi menciptakan stabilitas untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan. Itu Bang Karni. Iya, sentralistik benar, tapi dalam hal perpolitikan yang terjadi ketika itu mematikan semua oposisi. Yang aman waktu itu cuma Partai Golkar. P3 itu kalau ketua arahnya miring sedikit, ketuanya tiba-tiba dikudeta. PDIP juga begitu. Kalau arahnya lain pasti ada kudeta dari dalam. Bang Karni. Memang bukan Pak Harto yang mengkudeta, orang dalam juga. Makanya ada istilah Pak Deliardur. Ketika itu yang ada itu bukan 3 partai, tapi 1,5 partai. Jadi partai 1,5 sistem. Bang Karni, mana kita lebih suka, kegaduhan politik atau stabilitas politik? Kalau kegaduhan politik, tidak mungkin prosesi pembangunan plus dan bisa terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan stabilitas politik. Stabilitas hari ini bisa terjadi juga karena memang tingkat kecerdasan kita sudah meningkat, tingkat kesejahteraan sudah mulai meningkat. Ketika itu tidak mungkin diterapkan seperti itu, Bang Karni. Kalau kegaduhan politik terjadi, tidak mungkin proses pembangunan bisa berjalan. Di tengah-tengah kemiskinan semakin tinggi, pengangguran semakin banyak. Jadi Pak Harto dengan trilogi pembangunan membutuhkan stabilitas, mengedepankan stabilitas. Persoalan dalam rangka menciptakan ada kehilapan, ya. Ada kelemahan, ya. Tetapi saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa bangsa kita adalah bangsa yang jati dirinya kekeluargaan yang melahirkan kegotong royongan. Salah satu kelebihan bangsa kita sekarang, sangat susah kita untuk mengakui kelebihan orang. Tapi kita selalu menciptakan opini terhadap kelemahan orang. Ini sangat tidak bagus untuk kelangsungan hidup demokrasi bangsa kita. Bagaimana tanggapannya terhadap TAP MPR yang tegas-tegas dalam pasal yang mengatur penindakan terhadap KKN menyebut langsung nama Presiden Soeharto? Saya waktu itu ikut serta pada saat itu karena saya anggota anggota DPR ketika itu. Itu ada sesuatu terobosan hukum yang harus dilakukan. Dan perlu kita ingat, reformasi terjadi tidak mungkin kalau Pak Harto tidak arif, bijaksana, tidak berjiwa kenegaraan. Tidak mungkin. Kalau Pak Harto ingin mempertontonkan kekuasaan politik saat itu sangat kuat beliau. TNI masih dibawa kendali. Bukan karena dikuasai DPR. Kalau Pak Harto tidak berjiwa kenegaraan yang tinggi, tidak arif dan bijaksana, itu sebentar saja dilibas di DPR itu. Tapi beliau lebih mendahulukan kepentingan negara lebih besar, lebih mementingkan tidak boleh ada rakyat yang yang korban gara-gara beliau mempertahankan kekuasaan. Itu kemudian melahirkan reformasi. Ini harus kita hargai, Bang Karni. Jadi jangan kita lihat dari sisi kelemahannya saja. Yang kedua, mengenai TAP MPR, itu adalah persoalan sendiri, itu proses hukum, dan Pak Harto telah menjadi proses hukum dan tidak ada bukti sampai hari ini yang bisa kita tunjukkan bahwa Pak Harto bersalah. Sama sekali tidak, itu hukum. Kalau kita bicara hukum, ada profesor di sini. Kita bicara hukum, kita bicara fakta. Jangan kita bicara hukum, kita bicara asumsi. Jangan kita bicara hukum, kita bicara politik. Tidak boleh. Campuran nanti Bang Karni. TAP MPR adalah sebuah terobosan hukum yang harus dilakukan ketika itu untuk menciptakan negara yang bersih dari KKN dan sebagainya. Dan saya ikut serta dalam proses itu. Nah, Pak Harto telah menjalani itu dan tidak ada bukti sampai hari ini. Orang dulu mengatakan bahwa ada simpang luar negeri begitu banyak, dibikinlah tim, zamannya Pak Andi Galip, tidak ada bukti.
Mau beliau punya simpati, tidak ada sama sekali. Orang mengatakan yayasan dan sebagainya, betapa banyak orang menikmati dengan pembentukan yayasan. Yayasan Super Semar yang dipersoalkan. Betapa banyak anak bangsa yang menikmati pendidikan lewat Yayasan Super Semar. Itu Bang Kari. Ya, nggak terbuktinya karena beliau itu sakit setelah itu. Jadi artinya proses berhenti karena alangan kondisi fisik. Bukan ini Bang Kardi, beliau lengser tahun 98. Sakit tahun berapa? Kalau ada bukti yang kuat, tidak perlu bertahun-tahun. Setahun cukup, sebulan cukup, 2 bulan cukup. Tapi ini nggak ada bukti. Jadi biar bertahun-tahun juga Pak Harto sakit, memang tidak ada bukti. Itu fakta. Itu. Coba dan kita ada nggak bukti? Terima kasih. Baik, sekarang saya ke Mas Hinton Pasaribu, PDIP. Apa pendapat PDIP atau tanggapannya terhadap Golkar? Iya, jadi terima kasih Bang Karne. Apa tadi yang disampaikan Bang Nurdin Halid tadi itu malah sebaliknya saya tanggapin. Pertama kita melihat, saya sebagai PDI juga sebagai aktivis yang menentang otoritarianisme Orde Baru pada masa itu. Jadi pertama kita lihat proses kemunculan Orde Baru ini dulu. Proses kelahiran Orde Baru ini mendatangkan banyak traumatik. Ada diciptakan ada kita bilang pembantaian-pembantaian karena perbedaan sikap politik. Nah proses itu yang juga membidani kelahiran rejim Orde Baru. Nah bagaimana pertentangan blok Barat dan Timur pada masa itu. Itulah yang juga mengikuti konstelasi perubahan politik pada saat itu. Nah tentu kita melihat proses kelahiran Orde Baru ini, kita melihat Orde Baru ini sebagai sebuah sistem yang menciptakan ketakutan, menciptakan kesenjangan, menciptakan ketidakadilan, dan kemudian menciptakan penunggalan dalam segala aspek. Yang berbeda dengan rejim pasti dituduh pemberontak, ya, suara dibungkam, protes di penjara. Itu yang diciptakan oleh Orde Baru. Nah, berbicara Pak Harto di sini, kita bicara Soeharto sebagai sebuah sistem. Sistem yang diciptakan itu sistem yang sangat kolutif, koruptif, dan nepotis. Maka lahirlah istilah KKN. Kita melihat bahwa apa yang dibangun oleh Orde Baru memang kesemena-menaan, ketidakadilan. Kita bersuara itu pasti dibungkam. Protes pasti di penjara. Di mana-mana penunggalan itu terjadi dari pusat hingga ke daerah, hingga ke desa-desa. Tidak ada yang namanya perbedaan-perbedaan diakomodir dalam sistem Orde Baru pada masa itu. Tapi tunggu dulu Pak Masinton. Kalau itu ya Pak Masinton ngomongin, itu kelanjutan aja dari Orde Lama. Orde Lama sama aja. Orde Baru itu bagi saya kelanjutan dari Orde Lama. Orde Lama pakai Dasakom, Orde Baru pakai Azas Tunggal. Dua-duanya sama. Tidak ada perbedaan pendapat, yang berbeda masuk penjara. Pemilu multi partai, Bung Karne. Iya, multi, tapi kemudian demokrasinya masih ada. Perdebatan politik itu perdebatan yang sangat dialektis, programatik. Beda dengan ketika pada masa Orde Baru dengan dia ciptakan ABG tadi, ABRI, birokrat, Golkar itu sebagai pilarnya. Itu jadi nggak juga heran kalau Golkar mencalonkan Pak Harto, dan pada masa reformasi ini dalam momen-momen tertentu selalu dimunculkan. Saya khawatir nanti ini cuman PHP aja buat Pak Harto yang udah almarhum kan gitu. Nggak terrealisasi. Nah, artinya sangat berbeda situasi politik pada era sebelumnya dengan era sebelumnya Pak Masinton. Semua DPR konstituante dibubarin, dibentuk DPR GR. Semua anggota DPR diangkat. MPR dibubarin jadi MPRS. Juga semua diangkat. Dan semuanya memilih Presiden Soekarno seumur hidup. Jadi kalau saya, tapi warisannya itu diterima oleh perbedaan ide tidak dipenjara masa itu. Politisi yang masuk penjara zaman Pak Bung Karno gak tanggung-tanggung banyak. Iya, dalam sampai seharian pun dalam mati di penjara. Dalam konteks ini Bang Karni yang dituduh mengganggu stabilitas
kontrarevolusi itu yang disebut itu, kontrap itu kan gitu. Nah, ini dalam situasi normal ya, semua itu diciptakan serba tunggal. Yang berbeda dengan itu pasti disingkirkan. Dan kemudian partai-partai politik juga pada masa itu ada 2 partai politik, PDI dan P3 itu memang diciptakan karena ada sospol di daerah-daerah itu yang dikendalikan oleh ABRI. Nah, berangkat dari desa untuk pemilihan itu apa segala macam pasti atas persetujuan kasospolnya. Nah, politik kita dikendalikan yang namanya sospol yang di bawah kendali ABRI itu. Nah, ini yang tidak memberikan ruang apapun buat masyarakat. Setiap aktivitas masyarakat yang ingin protes selalu diawasi, dimata-matain, dan itu tidak terjadi. Ada protes seperti kayak sekarang, kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik media pasti dibredel. Nah, itulah traumatik yang diciptakan oleh Orde Baru. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, 2 periode itu memang seperti siang dan malam, kayak langit dan bumi. Zaman Orde lama, media ini beredar nggak tanggung-tanggung, sapu habis. Orde Baru sapu habis. Baru setelah reformasi media itu boleh hidup. Nah, ini kita bicara tentang dalam sistem reformasi sekarang, tentu kita harus tinggalkan ini. Demokrasi itu dia mensyaratkan adanya perbedaan pendapat, adanya penghargaan atas kemanusiaan. Nah, ini yang harus juga kita dorong maju. Nah, kalau kita lihat sekarang apa yang tadi disampaikan Pak Nurdin Halid bahwa ada proses pembangunan yang saya rasa tingkat pembangunan yang diciptakan rejim itu dengan fase 32 tahun tidak berbanding apa-apa. Bukan kita meniadakan pembangunan tadi, tapi bagaimana warisan yang diciptakan oleh rejim Orde Baru, sistem yang korup itu ya sampai sekarang itu masih kita warisi dan belum mampu kita bongkar. Nah, maka warisan ini yang harus kita bongkar dengan semangat reformasi dan demokrasi yang telah kita perjuangkan. Nah, kemudian dalam aspek ketidakadilan hukum, nah ini bentuk warisan dari yang diciptakan dalam sistem masa Orde Baru itu. Semuanya bisa dibeli, Bang Karni. Dengan sistem yang tertutup, korupsinya luar biasa, ketidakadilannya juga di mana-mana, dan rakyat nggak bisa apa-apa pada masa itu. Nah, dalam sistem reformasi dan demokrasi ini, itulah yang harus kita perjuangkan. Apapun, kita tentu tidak bisa beranjak mundur. Ini harus kita bawa maju dengan dinamikanya, dan semuanya kita arahkan pada proses demokrasi. Pancasila itu saya rasa kita semua mengaminin itu, Bang. Nah, bukan berarti atas nama Pancasila semua dulu diberangus, semua atas nama Pancasila. Apakah Pancasila mensyaratkan pemberangusan terhadap perbedaan-perbedaan? Tidak, karena demokrasi dalam Pancasila itu dia menghargai keadilan, menghargai kemanusiaan dan persatuan itu tadi. Jadi bagi kita hari ini adalah bagaimana konsolidasi demokrasi ini terbangun terus, jangan sampai berpikir mundur ke belakang. Apa kalau kita beri pahlawan nasional ke Pak Harto itu mundur ke belakang? Begini, Bang, tentu kita harus semua menghormati pemimpin kita, terlepas apapun. Saya berbeda secara politik dengan Pak Harto, tapi kita harus hormati pemimpin kita. Dan tidak penolakan buat Pak Harto bukan karena dilandasi dendam, tapi kita melihat keobjektivitasan kita memandang sejarah ini. Kita melihat tidak semua presiden di dunia ini memperoleh gelar pahlawan. Ya. Jadi pemberian gelar pahlawan itu harus berdasarkan sisi keadilan, sisi kemanusiaan, keobjektifan dan kehati-hatian. Jadi orang yang dianggap pahlawan adalah orang yang memang berjasa sejak kelahirannya, masa mudanya hingga meninggalnya. Itulah yang boleh diberikan gelar pahlawan tadi. Nah, untuk jabatan presiden saya rasa kita tidak harus semua presiden harus kita berikan gelar pahlawan. Hitler di negaranya di Jerman
nggak pernah diberikan gelar kepahlawanan. Hitler juga membangun. Saya kira beda, karena Hitler dia dikalahkan dalam perang. Iya, dan artinya kita juga harus kalah. objektif, Bung Karni. Bukan karena artinya pemberian gelar terhadap Pak Harto itu bukan karena beliau presiden, tapi memang karena jasa-jasanya. Nah, kalau kita lihat pada masa kekuasaannya kan juga itu tadi yang kata Bang Karni, kita kalau tidak ada reformasi dan demokrasi itu tahun 98 kita dudukin gedung DPR, tentu kita tidak akan berbicara di sini. Nah, maka bukan kita juga menghakimi pemimpin-pemimpin kita terdahulu, tidak. Kita ingin meletakkan kesejarahan kita dan keobjektifan kita, menilai mana yang seharusnya layak kita pahlawankan, mana yang tidak. Pun kalau Pak Harto tidak menerima gelar pahlawan bukan berarti kita menghakimi dia, tidak. Tapi kan harus memang benar-benar layaklah. Jangan sampai negara memberikan gelar yang salah juga kepada orang, kan gitu. Karena itu PDIP tidak setuju. Ini bukan sekedar faktor PDI, Bung Karni. Saya sebagai aktivis yang menentang rejim yang otoriter Orde Baru Soeharto pada masa itu, saya menentang. Gitu. Nah, tentu kalau dalam aspek PDI Perjuangan itu mendorong prinsip-prinsip kebersamaan, kegotong royongan itu yang Eka Sila itu, seperti dikatakan Pak Nurdin tadi. Bisa bicara nggak Pak Karni? Bisa bicara. Boleh, tambah. Sorry, pendek aja ya. Begini, tidak bisa disamakan Pak Harto dengan Hitler. Hitler itu penjajah. Pak Harto itu pembangun. Dia membangun negeri ini. Mengangkat harkat martabat bangsa, tidak bisa Mas itu disamakan dengan Hitler. Maaf, itu saya itu tidak setuju ya. Itu toh. Ya, baik, bukan saja. Ini kita mengakui bahwa pemilu yang paling demokratis 1955. Itu kita akui itu. Dibanding sekarang reformasi jauh sekali. Tapi apa akibatnya? Kenapa Bung Karno mengeluarkan dekret 59? Karena sidang konstituante tidak bisa mencapai permusyawaratan permufakat. Padahal itu lahir dari sebuah proses yang sangat demokratis, multi partai. Hasilnya seperti apa Pak Masinton? Dengan pengalaman itu kemudian Pak Harto dalam rangka menciptakan stabilitas, untuk menciptakan pertumbuhan, untuk mensejahterakan masyarakat. Itu yang dia salah, butuh stabilitas. Bang. Itu yang salah, Bang. Kalau begini, pemilu itu tidak bisa kita salahkan. Itu proses demokrasi. Sebentar gini. Gitu. Bukan Justru pada sama hasil. Pak Harto, Bang Karni, saya ini orang desa. Saya tengah malam di kampus saya tidak takut keluar rumah. Hari ini, Bung Masinton, rakyat takut keluar rumah. Zaman Pak Harto tidak ada bom. Zaman Pak Harto tidak ada seenaknya orang menembak di jalan, nggak ada. Tapi itu terlepas dari kepemimpinan presiden. Pahlawan saya itu adalah orang yang membuat kesalahan, tapi survive untuk memperbaiki kesalahan itu kembali. Bono, vokalis U2. Kita rehat sudah.